Halo semuanya, selamat datang kembali di ruang perenungan ini. Ini adalah video bagian ke-36 dari playlist Seni Melepaskan Beban Batin, Letting Go. Fokus kita kali ini adalah satu emosi yang paling sering kita hindari, tapi ternyata paling banyak menyimpan harta karun, amarah. Mari kita mulai. Part 1. Diri kita, gadget tercanggih di semesta. Kita sudah sering dengarkan bahwa kita ini adalah makhluk yang kompleks. Diri kita ini adalah teknologi tercanggih yang pernah diciptakan oleh semesta. Bayangkan, teknologi high-tech paling mutakhir ada di dalam diri kita. Tapi lucunya, kita jarang banget tahu bagaimana cara menggunakannya. Kita sibuk mencari manual book hidup di luar sana, padahal manual book yang paling penting adalah mengenali mekanisme diri sendiri. Jangan pernah lelah untuk mengenal diri, karena ia tidak akan ada habisnya untuk dipelajari. Teman-teman, sadarilah ini, seringkali kita itu hidup di kepala. Kita sibuk oleh pikiran, ekspektasi, keinginan, dan segala macam aksesoris hidup di sini. Akibatnya, kita jadi tidak bisa hidup dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kata David Hawkins, semua penderitaan dan kekesalan yang kita rasakan itu hanyalah ilusi yang ada di kepala. Part 2. Emosi negatif, akar masalah kita. Mengapa penting mengenal diri? Karena kesehatan fisik dan mental kita sangat dipengaruhi oleh emosi. Menurut studi monumental Dr. David Hawkins, hampir semua penyakit yang tidak tersembuhkan, baik fisik maupun mental, sebenarnya disebabkan oleh emosi-emosi negatif yang terpendam di alam bawah sadar. Begitu emosi terpendam itu dilepaskan, disitulah kesembuhan mulai terjadi. Mari kita lihat mekanismenya. Tubuh kita itu berhubungan langsung dengan emosi, energy in motion. Emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran, pikiran memengaruhi keputusan, dan keputusan memengaruhi feedback hidup kita. Hasil akhir dari pikiran adalah perilaku, yang kita sebut akhlak. Ingat, manusia dinilai dari akhlaknya, bukan dari atribut luarnya. Jika di dalam hati kita penuh dengan kopi, yang keluar pasti kopi. Jika di dalamnya ada kebencian, yang keluar pasti kata-kata kebencian. Jadi ketika ada orang melempar kebencian kepada kita, itu bukan datang dari kita, tapi dari dalam dirinya. Kita hanyalah tombol yang kebetulan ia tekan. Part 3. Amarah, bensin kehidupan. Amarah itu adalah energi yang mengatasi sumber ketakutan dengan kekerasan, ancaman, atau serangan. Orang di level ini mudah meledak, penuh kekesalan, dan suka membalas dendam. Tapi, ingatlah baik-baik, amarah berada 2 level lagi menuju keberanian, yang merupakan batas aman transisi ke kehidupan yang mengalir. Mekanisme amarah. Ketika kita marah, otak reptil dan sistem limbik kita aktif. Di sana ada amigdala yang mendeteksi ancaman dan melepaskan hormon stres, yaitu adrenalin dan kortisol. Indikatornya, napas memendek, semua darah mengalir ke kaki dan tangan, mempersiapkan kita untuk fight or flight, melawan atau kabur. Dalam kondisi ini tidak ada ruang untuk kebijaksanaan atau berpikir jernih. Tapi yang paling menarik adalah ini, amarah seringkali bukan emosi primer. Ia adalah reaksi atas emosi lain, yang paling sering adalah ketakutan. Kita marah karena takut malu, takut kehilangan, atau takut tidak berdaya. Amarah adalah energi netral. Inilah punchline-nya, amarah sama dengan energi, bensin. Energi itu netral, ia tidak mengenal baik atau buruk. Yang menentukan adalah kemana energi itu dialirkan. Jika dialirkan ke komplain dan menyalahkan, kita hanya memberi makan ilusi, menyalahkan orang lain, dan makin tenggelam di level-level bawah. Energi kita bocor karena judgement yang kita lakukan. Jika dialirkan secara konstruktif, amarah bisa menjadi bensin yang luar biasa kuat. Lihatlah sejarah, karya-karya besar di bumi ini seringkali lahir dari kondisi penderitaan dan kesulitan. Kamu marah sama bos, gunakan energi amarah itu untuk menciptakan proyek baru, membuktikan keunggulanmu, atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Amarahmu menjadi inspirasi untuk melompat keluar dari situasi yang tidak memuaskan. Kalau kamu sedang mengalami patah hati yang menyakitkan, jangan cuma menangis di pojokan. Ubah bensin amarah itu menjadi sebuah novel, lagu yang meledak, atau karya seni yang mendatangkan berkah. Jika kamu sering bertemu orang menyebalkan,
Harusnya kamu jadi semakin six-pack. Karena setiap pancingan amarah itu adalah kesempatan untuk mengubah bensinnya ke gym atau olahraga. Part 4. Mengambil jeda dan mengalahkan kebiasaan. Lalu, bagaimana cara switching bensin amarah ini? 1. Jeda, pause, dan sadar. Hal paling mahal dalam hidup adalah tenang dalam setiap kondisi. Begitu amarah datang, jangan langsung bereaksi. Lakukan jeda, tarik napas panjang, buang pelan-pelan. Tarik napas, buang pelan-pelan. Ini adalah cara tercepat melepaskan diri dari fight or flight. Jika sedang sangat marah, menjauhlah. Diam di pojokan dulu. Baru setelah tenang, ambil keputusan. 2. Kalahkan habits. Raih free will. Seringkali kita merasa punya free will, kebebasan memilih, padahal kita hanya dikendalikan oleh habits, kebiasaan. Kita marah dengan pancingan yang sama. Kita bereaksi dan berkomentar tanpa berpikir. Bahkan, sebelum kita bergerak, otak sudah merancangnya 8 detik sebelumnya. Jika kamu tidak belajar lepas dari kebiasaan lama, kamu hanya akan menua tanpa mendewasa. Kemenangan sejati adalah saat kamu berhasil keluar dari penjara kebiasaan lama yang membuat free will kamu tidak berfungsi. 3. Hati-hati dengan pengorbanan. Salah satu sumber amarah terbesar adalah pengorbanan diri, self-sacrifice, yang kita lakukan. Ketika kita berkorban untuk seseorang atau sesuatu, lalu pengorbanan itu tidak dihargai atau disepelekan, kita pasti akan meledak dalam amarah. Mengapa? Karena pengorbanan yang memiliki harapan imbalan sejatinya bukan cinta, tapi transaksi. Jangan pernah berkata, "Aku berkorban untuk membuktikan cintaku kepadamu." Itu adalah bom waktu amarah. Karena cinta sejati tidak pernah menuntut pengorbanan, ia sudah merupakan tindakan pemberian yang utuh. Penutup, tumbuh di titik amarah. Ingatlah, apa yang kamu tolak, dia akan menguat 3 kali lipat. Jadi, ketika amarah datang, jangan tolak, jangan anggap sebagai kegagalan spiritual. Terima ia sebagai energi. Tugas kita sekarang adalah menjadi manajer investasi energi yang baik. Kemana kamu akan menginvestasikan bensin amarahmu hari ini? Ke komplain dan kebocoran energi, atau ke karya, kreativitas, dan pertumbuhan diri? Ingat prosesnya, tahu, saksikan, alami, tumbuh. Kita tidak perlu lari kencang tanpa arah. Lebih baik berjalan lambat, tapi tahu kemana kita menuju. Mari kita nikmati hidup, karena tidak ada yang bisa mensyukuri, menikmati, dan mengerti hidup ini, kecuali diri kita sendiri. Terima kasih telah hadir dan merenung bersama. Semoga kamu mendapatkan sesuatu hari ini. Sampai jumpa di video bagian 37 playlist seni melepaskan beban batin. Letting go.